Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fahrul Yogi Rustuningrat, NIM 202013003, Prodi Arsitektur. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan mengobservasi atau mewawancara dengan 20 orang. Maksud jenjang pendidikan tinggi dan rendah. Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan atau profesional, sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Pendidikan terendah adalah pendidikan 6 tahun sekolah rakyat atau sekolah rendah, sedangkan pendidikan dasar adalah pendidikan 9 tahun SD dan SMP untuk menyiapkan dasar-dasar pendidikan ke jenjang menengah. B. Pemahaman agama tinggi dan rendah. Pemahaman agama tinggi pada seorang berdampak pada sikap yang mengakibatkan orang itu taat dalam beribadah dan taat pada peraturan agama atau yang disebut sebagai orang yang alim. Sedangkan pemahaman agama yang rendah juga berdampak pada sikap seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tidak taat beribadah serta banyak melakukan kesalahan karena kurangnya pemahaman agamanya yang rendah. C. Tipe kepribadian A dan B. Seorang dengan tipe kepribadian sanguin selalu dikenal sebagai seorang ekstrovert. Hal ini tentu karena sikap seorang sanguin yang selalu ceria, optimis, dan juga cerewet di berbagai kesempatan. Seorang melankolis adalah kebalikan dari sanguin. Seorang yang melankolis cenderung dikenal introvert. Seorang koleris dikenal sebagai tipe yang cocok dan ideal untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pragmatis dikenal dengan sifatnya yang keibuan. Mereka dikenal sebagai orang yang sabar dan juga sederhana. D. Hasil observasi yang saya lakukan. Orang berpendidikan tinggi dengan pemahaman atau implementasi agama tinggi. Kesimpulannya adalah orang dengan pendidikan tinggi dan pemahaman agama tinggi memiliki pola pikir yang tinggi, berpikir kritis dan bijak dalam mengambil keputusan. Dan dari segi pemahaman agama tinggi, orang tersebut taat dalam beribadah dan menaati peraturan agama. Orang berpendidikan tinggi dengan pemahaman atau implementasi agama rendah. Kesimpulannya adalah orang dengan pendidikan tinggi belum tentu memiliki pemahaman agama yang tinggi pula. Orang tersebut lebih memikirkan urusan duniawi sehingga lupa dengan urusan di akhirat dikarenakan kurangnya pemahaman agama. Orang tersebut memiliki pola pikir yang cerdas tetapi kurang pengetahuan dan pemahaman agama. Orang berpendidikan rendah dengan pemahaman atau implementasi agama rendah. Kesimpulannya adalah orang tersebut kurang kritis dalam menanggapi masalah politik. Namun orang tersebut memiliki pemahaman yang tinggi, cenderung lebih sederhana dan taat dalam beribadah. Orang berpendidikan rendah dengan pemahaman atau implementasi agama rendah. Kesimpulannya adalah orang tersebut lebih mementingkan urusan mereka sendiri dan dari pemahaman agama yang rendah berdampak kurang peduli terhadap urusan akhirat. Kesimpulan. Orang dengan kepribadian A selalu dikenal sebagai orang ekstrovert. Hal ini tentu karena sikap seorang A yang selalu ceria, optimis, dan juga cerewet di berbagai kesempatan. Seorang sanguin juga sangat mudah untuk bergaul dengan orang yang baru dikenal sekalipun. Seorang dengan kepribadian B adalah seorang yang cenderung dikenal introvert. Dalam membuat perencanaan, mereka akan melakukannya secara detail dan perfeksionis. Tipe kepribadian B sangat sulit mendapat kepercayaan. Kesimpulan yang saya dapatkan, kepribadian seseorang itu lahir dari mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan dan ilmu agama. Mungkin kedua aspek itu sedikit mempengaruhi kepribadian mereka, namun teori yang saya ambil lebih melekat kepada sifat kepribadian individual. Menurut data yang saya analisis tentang jenjang pendidikan yang saya analisis dari 5 orang berpendidikan tinggi dan rendah, saya bisa menyimpulkan bahwa pola pemikiran mereka itu berbeda. Orang yang berpendidikan tinggi lebih aktif memberikan pendapat, memberikan saran, dan juga memberikan masukan dalam bermusyawarah dan berorganisasi. Untuk orang dengan berpendidikan rendah mungkin sama seperti itu, tapi hanya saja masyarakat lebih mudah percaya terhadap orang dengan berpendidikan tinggi. Dan cara berpikir orang dengan berpendidikan tinggi lebih kritis dan berbanding kebalik dengan orang yang berpendidikan rendah, yang lebih menyimpulkan sesuatu tanpa pikir panjang.
Pemahaman agama terlihat sangat jelas dari sikap orang tersebut. Sebagai contoh, orang dengan pemahaman agama yang tinggi lebih taat beribadah, sering mengikuti sholat jamaah di masjid, dan biasanya sering menjadi imam. Orang dengan pemahaman agama tinggi memiliki sikap yang lebih sopan santun, aktif mengikuti pengajian rutin, dan organisasi yang berkaitan dengan agama. Sebaliknya dengan orang yang memiliki pemahaman agama yang rendah, biasanya orang tersebut lebih mementingkan urusan di dunia daripada urusan akhirat. Akibatnya kurang pengetahuan ilmu agamanya. Sekian dan terima kasih dari saya mengenai presentasi tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.